Ibu, kita kalau bicara terkait dengan acaranya, mungkin bisa dibocorkan sedikit susunan acara yang ada di dalam festival ini. Khususnya apa yang akan didapat oleh pengunjung ketika datang dan melihat festival ini, yang bisa dinikmati Ya, apa saja. ya. Pertama pasti ini juga apa namanya mungkin sudah ada banyak pengalaman ya pas apa warga yang sudah pernah menonton festival ini. Sebenarnya yang paling 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 menarik ini kan adalah atraktif ya. Karena event ini benar-benar atraktif, di mana adalah para peserta ini sangat luar biasa menggunakan kostum-kostum yang benar-benar colorful, yang beragam, yang bisa mencerminkan keanekaragaman budaya Indonesia, ya kan pada umumnya itu sangat luar biasa. Jadi mereka bisa menikmati bahwa ini adalah leisure ya, ini adalah hiburan yang sangat luar biasa. Itu satu. Yang kedua, mereka tentunya bisa lebih tahu lah ini festival rujak ulek. Nah, mereka juga bisa mencicipi dan sebagainya. Selamat pagi pemirsa Harian Surya, Tribun Jatim Network dimanapun berada. Saat ini kita telah terhubung dengan Kepala Dinas Kebudayaan, Kemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata di KPRP Kota Surabaya, Ibu Wiwi Widiati. Selamat pagi, Ibu Wiwi. Selamat pagi. Terima kasih telah bergabung. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah dalam Sedang keadaan sibuk ya sehat Bu untuk walafiat. persiapan Ya. JKS. Oke, Ibu, kita secara khusus ingin mendengar secara langsung gitu terkait dengan persiapan festival Rujak Ulek ya Bu yang akan digelar minggu ini. Kalau boleh tahu sejauh apa selama ini persiapan dari DKWRP Kota Surabaya sendiri untuk persiapan Rujak Ulek ini Bu, festival Rujak Ulek ini. Ya, alhamdulillah mungkin saya coba aja. Alhamdulillah ya persiapan kami paling tidak kami sudah ya hampir 80% ya kita sudah siapkan. Kita juga sudah berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, Polres Tanjung Perak dengan jajaran-jajaran yang lain yang kita harapkan bahwa pelaksanaan nanti pada tanggal 22 Mei itu berjalan dengan lebih baik lagi dan lancar. Nah, pada kali ini kan memang ini sesuatu yang beda ya bahwa di peringatan Hari Jadi Kota Surabaya yang ke-729 ini khususnya untuk Festival Rujak Ulek ini akan diadakan di malam hari. Jadi ini apa namanya kita harapkan bahwa ini juga akan menjadikan apa ya kalau kita ingin mempersiapkan lebih baik lagi untuk pengembangan destinasi yang di kawasan utara terutama yang adalah di kawasan kota lama. Seperti itu. Ya. Sebelum lebih jauh mengulas festival ini, Bu, kita ingin tahu sebenarnya kenapa, Bu, ide awalnya kok Rujak Ulek dan ini menjadi ritual tahunan gitu ya yang digelar oleh Pemkot Surabaya tiap JKS. Kenapa Rujak Ulek? Padahal kalau kita bicara makanan khas Kota Surabaya ini sebenarnya banyak, Ibu. Okay. Ya. Seperti lontong balap dan sebagainya. Ya, kenapa Ibu memilih Rujak Ulek? Rujak Ulek betul sekali. Surabaya punya banyak kuliner ya, banyak menu yang bisa kita angkat itu sebagaimana kearifan lokal. Nah, cuman memang salah satu yang hari ini memang kita angkat baru rujak ulek. Jadi yang lain menyusul. Nah, rujak ulek ini memang secara berprosesnya sudah cukup lama sekali. Dan hari ini pun tahun 2021 kemarin rujak ulek pun sudah menjadi salah satu warisan budaya tak benda yang sudah terdaftarkan di Kementerian Kemendikbud. Jadi artinya bahwa prosesnya itu sudah dilaksanakan sejak awal sehingga pada saat ini kita sudah mendapatkan pengakuan ya dari Mendikbud bahwa ini adalah salah satu warisan budaya tak benda. Jadi mudah-mudahan nanti kan ini terus bergerak. Nah, bergerak. Mungkin ada kearifan lokal lain yang bisa kita usulkan dan sebagainya. Seperti itu. Oh, baik. Nah, untuk hari ini pekan ini ada yang beda ya Bu dibandingkan tahun sebelumnya, diantaranya adalah penerapan di malam hari atau pelaksanaan di malam hari. Boleh tahu di malam hari, okay. Boleh tahu Bu apa ide awalnya ketika ini digelar pada malam hari?
Ya, kita tahu ya kawasan utara ini hari ini benar-benar kalau kita bilang kan masih mati ya kalau malam hari ya. Ya kan kita ada di situ ada Siap. jalan karet, coklat, ya kan, jalan gula, kopi, juga ada yang di sepanjang Kemang Jepun. Itu kan hanya aktivitas ekonomi baru bisa dijalankan kan di pagi hari sampai di sore hari atau sampai maghrib lah. Selebihnya itu kan juga sudah pada tutup. Nah, ini kan hampir sama nih. Pada saat dulu kita ketika tunjungan, ya kan? Tunjungan itu aktivitas-aktivitasnya kan di pagi hari sampai di sore hari. Ada beberapa yang buka sampai malam, tapi kan malam hampir tidak terlalu ramai. Tapi begitu ini di-trigger untuk mencoba untuk dikembangkan, ini juga akhirnya menjadi pengungkit di sisi ekonominya. Nah, harapan kita juga sama. Ketika kita mencoba untuk men-trigger yang di Kembang Jepun dengan aktivitas-aktivitas lain. Contohnya hari ini adalah aktivitas seni dan budaya ya. Nah, kita coba melalui itu bagaimana nanti ini kelihatannya bisa kita optimalkan. Jadi sebenarnya kami juga ingin melihat bahwa ini adalah bagian daripada rencana besar kami untuk lebih mengoptimalkan pengembangan destinasi di wilayah utara tersebut. Seperti itu. Siap. Artinya ini ada efek ikutan jangka panjang yang juga ditargetkan oleh betul sekali. Jadi artinya aktivitas yang kita lakukan hari ini sebenarnya bukan berhenti pada titik ini, tapi sebenarnya ini adalah bagian rangkaian daripada skenario besar kita. Seperti itu. Jadi aktivitas seperti apakah yang bisa kita intervensikan untuk pengembangan pariwisata khususnya ke depan. Ini tidak hanya seni budaya, mungkin sportnya, ya kan, kegiatan olahraganya juga bisa kita kembangkan di kawasan-kawasan yang memang itu sudah masuk di arah kebijakan pengembangan wisata di pemerintah Kota Surabaya. Seperti itu. Ya. Hingga saat ini Bu, ada berapa calon peserta yang akan bergabung dalam acara ini? Kemudian dari mana saja peserta yang akan bergabung di Festival Rujak Ulek ini hampir sekitar 800 ya. 800 itu berarti ada sekitar 140-an ya, 140 grup, artinya ada 140 meja yang akan kita gelar di sana. Seperti itu. Karena masing-masing grup itu adalah 5 orang. Dan itu terdiri dari warga masyarakat, dari ekspatriat, dari konjen, juga dari pelaku industri pariwisata. Jadi ini benar-benar sangat variatif sekali para pesertanya. Jadi ada sejumlah undangan juga ya Bu ya dari luar Kota Surabaya juga kan ada termasuk dari konjen. Sebenarnya untuk dari luar kota kami tidak mengundang dulu ya tahun ini, karena memang kan ini kan kemarin juga pertama kan ini juga mengikuti perkembangan tingkat PPKM kami. Jadi kebetulan kan kami baru kemarin ya 2 bulan yang lalu kan kita PPKM 1. Jadi ini mungkin teman-teman daerah, tapi begini, mereka tidak ikut berpartisipasi, tapi kami juga kami juga menyampaikan ini melalui Biro Perjalanan bahwa ini silakan mereka kita tawarkan kepada Biro Perjalanan untuk dapat mereka menggarap ya mengetrack atau menarik wisatawan domestik untuk datang ke Surabaya pada momen ini. Jadi sebenarnya event ini sebenarnya juga bisa jadi kami sampaikan bahwa ini adalah produk industri pariwisata yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku industri pariwisata, terutama adalah travel agent, hotel, dan sebagainya, untuk menjadikan momen ini mereka bisa meng-create apa yang bisa tawarkan kepada para wisatawan domestiknya. Siap. Ibu, kita kalau bicara terkait dengan acaranya, mungkin bisa dibocorkan sedikit susunan acara yang ada di dalam festival ini. Khususnya apa yang akan didapat oleh pengunjung ketika datang dan melihat festival ini, yang bisa dinikmati apa saja? Ya, pertama pasti ini juga mungkin sudah ada banyak pengalaman ya warga yang sudah pernah menonton festival ini. Sebenarnya yang paling menarik ini kan adalah atraktif ya. Karena event ini benar-benar atraktif, di mana adalah para peserta ini sangat luar biasa
menggunakan kostum-kostum yang benar-benar colorful, yang beragam, yang bisa mencerminkan keanekaragaman budaya Indonesia, ya kan pada umumnya itu sangat luar biasa. Jadi mereka bisa menikmati bahwa ini adalah leisure ya, ini adalah hiburan yang sangat luar biasa. Itu satu. Yang kedua, mereka tentunya bisa lebih tahu lah ini festival rujak ulek. Nah, mereka juga bisa mencicipi dan sebagainya. Nah, di samping itu tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya ini kan event kami juga kami menginginkan ada sebuah arrangement untuk menampilkan keragaman budaya. Jadi nanti juga di sela-sela festival ini juga ada kegiatan-kegiatan tampilan-tampilan seni yang mencerminkan keragaman budaya di Indonesia pada umumnya dan Surabaya pada khususnya. Surabaya ini kan benar-benar heterogen ya. Masyarakat yang tinggal di Surabaya ini macam-macam banyak ya kan. Nah, pada saat itu nanti juga kami akan ada tarian-tarian dari masyarakat warga pecinan. Di situ ada barongsai, ada putehi, bergabung dikolaborasikan dengan reog, dengan jepaploan, dengan galengan. Ini kan sesuatu yang menarik. Dari sekian lama kita vakum dari kegiatan-kegiatan seni budaya. Nanti tanggal 22 itu ada hiburan-hiburan yang bisa dilihat oleh warga masyarakat seperti itu. Ya, ini saya pikir juga menambah imun ya. Siap. Orang juga bisa merelaksasi aktivitasnya seperti itu. Siap. Ibu, bersamaan dengan festival ini kita tidak bisa melupakan atau mungkin menyingkirkan gitu ya kewaspadaan kita terkait dengan penyakit PMK yang saat ini sedang ramai di Kota Surabaya. Ini kan juga beririsan juga dengan daging sapi yang juga akan digunakan dalam festival rujak ulek ini. Nah, bagaimana Kota Surabaya sendiri menjamin bahwa daging yang akan digunakan dalam festival ini memang aman dan atau mungkin ada antisipasi lain yang dilakukan oleh panitia dalam hal ini? Ya, jadi gini, kemarin saya juga mendapatkan masukan dari rekan-rekannya bahwa salah satu bahan makanan kan juga dari daging sapi cingur ya. Nah, kemarin kami sudah bicarakan ini dengan teman-teman di RPH. Jadi artinya kami sudah akhirnya ketika kami melakukan koordinasi semua bahan yang kami sampaikan yang dipakai salah satu bahan itu adalah disuplai oleh RPH. Kalau disuplai RPH berarti kan itu sudah ada jaminan bahwa barang itu sudah dilakukan uji sehatnya. Karena kan mereka benar-benar keluar barang dari RPH itu, rumah potong hewan itu juga dalam posisi yang sudah terseleksi ya, sudah dites kesehatan dan sebagainya. Dan mereka adalah akan memotong sapi-sapi yang dalam kondisi sehat. Seperti itu. Jadi kemarin sudah kami sampaikan ke RPH dan hari ini RPH akan membantu untuk mensuplai semua kebutuhan untuk bahan dari daging sapi tersebut. Siap. Jadi sudah ada jaminan ini Bu ya, aman dan pasti pengunjung juga nyaman, berada dalam dan kelihatan puas gitu ya. Baik. Bu, terakhir mungkin ini dalam rangkaian HJKS ini selain ada parade rujak ulek ini, ada apa lagi Bu yang bisa dinikmati pengunjung khususnya masyarakat luar Kota Surabaya yang mungkin ingin datang ke Kota Surabaya Ibu dalam rangkaian hari ini HJKS kali ini? Ya, jadi memang ada dua momen seni budaya yang besar, yaitu selain festival rujak ulek itu juga ada Surabaya Vakansa. Kalau Surabaya Vakansa ini sebenarnya dua hal yang utamanya itu adalah pawai bunga dan satu lagi adalah pawai budaya. Itu nanti akan kita laksanakan pada tanggal 28 Mei. Jadi jatuhnya di hari Sabtu malam Minggu. Itu kami nanti akan melakukan aktivitas itu sepanjang jalan Tunjungan sampai dengan nanti berhentinya finishnya adalah di jalan di alun-alun, di Jalan Pemuda seperti itu. Nah, di sepanjang jalan Tunjungan itu pun nanti akan kami juga ada aktivitas seni dan budayanya. Jadi ini sangat saya pikir ini juga sangat menarik sekali ketika warga masyarakat juga bisa menikmati momen ini. Lebih mengenal lagi budayanya dan ini juga sangat multicultural ya. Jadi sangat multicultural sekali lagi. Sehingga ini juga merepresentasikan bahwa Surabaya itu tadi adalah terdiri ya ditinggali oleh berbagai macam masyarakatnya, ada dari pulau dari luar Jawa dan sebagainya. Mereka tinggal secara berdampingan
secara harmonis di Surabaya. Dan ini benar-benar diwujudkan di dalam aktivitas seni dan budaya ini. Jadi jangan sia-siakanlah kesempatan ini. Mari kita melihat kekayaan seni budaya yang ada di Indonesia ini, terutama juga yang ada di Surabaya, semakin lebih mengenal seperti itu. Ya, itu Bu ya, siang hari waktunya tanggal itu nanti kami akan mulai di jam 15 ya, di jam 15, dan kita harapkan itu nanti arah-arahannya itu selesai sebelum maghrib. Tetapi aktivitas ini yang di Jalan Tunjungan kan kami tutup itu nanti kan sampai sepanjang malam. Jadi Sabtu malam Minggu ini sangat luar biasa, rame banget. Kita harapkan rame ya, optimal. Kalau tidak hari-hari biasa kan juga sudah rame. Dan ini memang ada atraksi yang lain, kita harapkan juga akan menjadi rame. Seperti itu. Ya. Untuk Festival Rujak Ulek maupun Parade Bunga ini tanpa tiket Bu ya, artinya gratis ya untuk pengunjung yang mau masuk. Iya pasti. Oke. Mungkin ada yang ditambahkan Ibu atau pesan-pesan kepada pengunjung yang ingin terima kasih. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa bagaimanapun kita juga masih harus menjaga protokol kesehatan. Jadi meskipun ada aktivitas yang banyak seperti ini, yang itu juga mengumpulkan banyak massa, tentunya kami pun juga melakukannya ini sesuai dengan prosedur. Artinya bahwa aktivitas ini kami juga meminta teman-teman di Satgas COVID untuk melakukan asesmen kepada kami, dan proses-prosesnya untuk antisipasinya kami juga menerapkan protokol kesehatan sebagaimana yang disarankan oleh Satgas COVID Kota Surabaya. Jadi mudah-mudahan ini pemerintah juga sudah mencoba untuk menjaganya. Kami sangat berharap juga masyarakat yang akan bergabung di aktivitas ini juga saling menjaga. Jadi kita sama-sama saling menjaga. Artinya kami juga sudah siapkan fasilitas untuk protokol kesehatan. Teman-teman atau warga masyarakat juga harus mampu mengoptimalkan penerapan protokol kesehatan di masing-masing individunya. Seperti itu. Siap. Apalagi pemerintah pusat juga sudah mengizinkan ya Bu ya untuk pembukaan masker di ruang terbuka. Ini tentu akan semakin membuat meriah gitu ya untuk ajang. Ya, kita harapkan semua saling kita nanti Bu ya. Ya. Baik Ibu Wiwi, terima kasih atas penjelasannya yang cukup lengkap tadi ya Ibu. Terima kasih. Kita mungkin bisa sambung di kali lain untuk acara-acara yang lain. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Siap. Ya, demikian penjelasan dari Ibu Wiwi, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata DKK-URB Kota Surabaya terkait dengan persiapan Festival Rujak Ulek di Kota Surabaya dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya. Terima kasih atas perhatiannya kepada para pemirsa Harian Surya maupun Tribun Jatinegara dimanapun berada. Kami sampaikan mohon maaf apabila ada perkataan atau ucapan yang kurang berkenan. Terima kasih dan selamat pagi.